silakan kelompok 13 untuk bisa share screen PPT-nya. Kemudian pada malam ini ya, kita nanti akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan ya, di mana kayak suara saya kecil ya. Saya lagi tidak ada tenaga untuk suara kencang-kencang. Jadi di pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya, sebelum ada menjalankan UAS minggu depan. Jadi di materi hari ini, malam ini, nanti kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan ya, utamanya untuk di entitas pemerintah. Nanti seperti apa, apakah sama dengan entitas bisnis, lalu apa saja yang perlu diungkapkan, yang perlu dilaporkan, yang perlu disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan, ini nanti akan disampaikan oleh kelompok 13 gitu ya. Oke, kelompok 13 silakan Mbak, bisa ditayangkan PPT-nya di share screen. Udah datang semua ya, kelompok 13 ya. Apakah sudah muncul? Ya, tempat saya sudah, Mbak. Yang lain gimana? Udah muncul semuanya? Sudah, Bu. Oke ya, karena sudah, maka presentasi bisa dimulai ya, Mbak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang catatan atas laporan keuangan pemerintah. Saya Melina Isna dan teman saya Kesa Ayu. Kita akan membahas 3 subjudul, yaitu yang pertama penyajian laporan keuangan yang memadai. Ketentuan umumnya adalah setiap entitas pelaporan harus untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman atas sajian laporan keuangan yang harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi akan diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. Yang kedua yaitu langkah penyajian catatan laporan keuangan.
struktur dan isi. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtiar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, laporan yang harus informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi yang dapat diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang pertama yaitu penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi domisili dan bentuk umum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, penyajian informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Catatan atas laporan keuangan harus membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal atau keuangan dan kondisi umum dan kondisi ekonomi makro. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan atau fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan atau fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
Yang ketiga yaitu penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR atau DPRD. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang terutang dalam APBN atau APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai target total, yang kedua nilai realisasi total, yang ketiga persentase perbandingan antara target dan realisasi, dan yang keempat yaitu alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. Yang kelima, dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai dengan alasan dan penjelasan. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam suatu uang atau monetary measurement. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas laporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Tessa. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Pengguna atau pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi 1. Masyarakat, 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat adalah pemerintah. Para pemakai atau pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan, sasaran
pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Selanjutnya, dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain: pertama, pengakuan pendapatan LRA, kedua, pengakuan pendapatan LO, tiga, pengakuan belanja, keempat, pengakuan beban, kelima, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian, yang keenam, investasi. Yang ketujuh, pengakuan dan penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud. Yang kedelapan, kontrak-kontrak konstruksi. Yang ke-9, kebijakan kapitalisasi pengeluaran. Yang ke-10, kemitraan dengan pihak ketiga. Yang ke-11, biaya penelitian dan pengembangan. Yang ke-12, persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri. Yang ke-13, pembentukan dana cadangan. Yang ke-14, pembentukan dana kesejahteraan pegawai. Yang ke-15, penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. Selanjutnya, yang ke-6, penyajian rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Penjelasan atas laporan realisasi anggaran disajikan untuk pos pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: 1. Anggaran, 2. Realisasi, 3. Persentase pencapaian, 4. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi, 5. Perbandingan dengan periode yang lalu, 6. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu, 7. Rincian lebih lanjut pendapatan LRA menurut sumber pendapatan, 8. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. 9. Rincian lebih lanjut pembiayaan. 10. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Selanjutnya, saldo anggaran lebih akhir periode dengan struktur sebagai berikut: 1. Perbandingan dengan periode yang lalu. 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. 3. Rincian yang diperlukan. Dan yang keempat, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas laporan operasional disajikan untuk pos pendapatan LO dan beban dengan struktur sebagai berikut: 1. Perbandingan dengan periode yang lalu. 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang ketiga, rincian lebih lanjut pendapatan LO menurut sumber pendapatan. Yang keempat, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Dan yang kelima, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Selanjutnya, penjelasan atas neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: 1. Perbandingan dengan periode yang lalu. 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang ketiga, rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang,
aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas, dan yang keempat, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas laporan arus kas disajikan untuk pas arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran dengan struktur sebagai berikut. 1. Perbandingan dengan periode yang lalu. 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang keempat, perincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas, dan yang keempat, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Selanjutnya, penjelasan atas laporan perubahan ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus atau defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut. 1. Perbandingan dengan periode yang lalu. 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang ketiga, rincian yang diperlukan. Yang keempat, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan pemerintah. 1. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya, serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menyajikan wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian, misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja, dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti 1. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. 2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi atau manajemen baru. Yang ketiga, komitmen atau kontingensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. Yang keempat, penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. Yang kelima, kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkap standar ini. Yang ketiga, susunan. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut. 1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 2. Kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan, berikut hambatan dan kendalanya. Yang keempat, kebijakan akuntansi yang penting yang terdiri dari entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan standar akuntansi pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Yang kelima, penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Terima kasih atas presentasi kelompok 13.
Oke, terima kasih atas presentasinya, Mbak. Capek, Mbak, ngos-ngosan, Mbak. Ya, jadi seperti sudah disampaikan ya, lengkap ya, pertemuan terakhir sudah disajikan dengan baik, PT-nya ada cukup banyak ya. Oke, di sini mungkin saya akan memberikan review kesimpulan aja ya. Jadi pada intinya seperti yang tadi sudah disampaikan di awal awal pertemuan tadi ya, kalau yang namanya catatan atas laporan keuangan itu sifatnya wajib dibuat ya. Kenapa? Karena dalam laporan keuangan di unsur-unsur atau elemen laporan keuangan yang lain itu kan ada mulai dari neraca ya, terus ada laporan perubahan sal, terus ada laporan realisasi anggaran, terus juga ada apa namanya perubahan arus kas ya, perubahan ekuitas. Nah, di mana laporan ke semua laporan itu hanya menginformasikan atau hanya menyajikan ya, itu berupa nominal angka. Ya, tidak ada penjelasannya. Nah, penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di catatan tas laporan keuangan. Jadi, catatan tas laporan keuangan itu menampilkan atau menyajikan penjelasan atas seluruh elemen dari laporan keuangan ya. Di laporan keuangan pemerintah itu ada 7, tolong diingat-ingat. Rinciannya apa bisa dicari lagi ya. Tadi ada dari neraca sampai yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian apa saja sih informasi yang perlu diungkap di catatan atas laporan keuangan itu? Ya, jadi yang perlu diungkap di catatan atas laporan keuangan itu berkaitan dengan metode, kemudian standar yang digunakan, sistem akuntansi yang digunakan, lalu jika entitas pemerintah itu ada perubahan kebijakan, itu diungkapkan di situ. Kemudian termasuk peristiwa luar biasa, ya itu juga wajib diungkapkan di situ. Nah, berkaitan dengan entitas pemerintah, jadi entitas pemerintah itu karena apa namanya cakupan itu sangat luas ya, cakupannya itu adalah hajat hidup masyarakat, hajat hidup orang banyak, maka juga perlu menampilkan atau juga perlu melaporkan, menyajikan, menginformasikan kepada semua pembaca laporan keuangannya mengenai bagaimana ekonomi makronya ya. Kemudian terkait dengan realisasi anggaran, karena memang sumber utama pendapatan dari apa namanya entitas pemerintah itu berasal dari anggaran ya, didapat dari pajak masyarakat. Nah, maka segala sesuatu berkaitan dengan anggaran itu wajib dipertanggungjawabkan ya, entah tingkat penyerapannya, tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan programnya itu juga disampaikan. Nah, selain itu sama seperti dengan entitas bisnis ya, di catatan atas laporan keuangan juga mengungkap atau menyajikan mengenai sustainability ya, atau keberlangsungan. Jadi untuk entitas pemerintah itu juga harus menginformasikan, melaporkan ya mengenai kedepannya uh, rencana-rencana, strategi-strategi atau sasaran pemerintah itu ke depannya seperti apa. Nah, karena ini laporan keuangan ya, maka yang berkaitan dengan ekonomi yang disampaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aspek-aspek atau bidang-bidang yang lain itu juga disampaikan ya, tergantung pada tingkat laporan keuangan itu. Maksudnya misal laporan keuangan Kementerian Pertahanan ya berarti ya seputar Kementerian Pertahanan itu ya yang dilaporkan gitu ya. Jadi bisa dibilang catatan atas laporan keuangan itu adalah penjelasan, penjabaran semua unsur atau semua elemen laporan keuangan yang tidak terungkap di masing-masing laporan keuangan itu ya. Jadi memang karena format dari laporan keuangan itu adalah satuannya menggunakan mata uang, kemudian
dinyatakan dalam nominal ya, maka penjelasan atas nominal itu semuanya itu ditempatkan di catatan atas laporan keuangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk materi malam ini. Ya, karena ini pertemuan terakhir sebelum ada UTS ya, jadi saya ingin meminta maaf kalau misalnya selama perkuliahan kita ya, entah itu lewat meeting online seperti ini atau mungkin lewat chat di grup ya atau chat secara pribadi, saya ada salah kata yang mungkin saya kan nggak tahu ya, bisa aja saya niatnya bercanda tapi apa namanya Anda tidak berkenan gitu ya. Oke, saya minta maaf. Kemudian saya doakan ya semuanya bisa diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar sehingga nanti ketika mengerjakan ujian apapun itu ya nggak tidak hanya ujian ini, tidak hanya ujian apa namanya akuntansi pemerintahan aja ya. Jadi diberi kelancaran dalam menjawab ujian soal ujian dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, silakan. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, ya silakan killer. Makasih, Bu. Ya. Makasih Bu.